Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas service excellent pelayanan prima. Yang pertama kita akan membahas pengertian service excellent. Di antaranya yang pertama ada pelayanan sebaik mungkin kepada para konsumen sehingga konsumen merasa puas. Yang kedua, kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam memberikan pelayanan yang berdasarkan standar dan prosedur pelayanan Sweety 1999. Dan yang ketiga, kepedulian perusahaan terhadap pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Dan yang keempat, kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Barata 2003. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pelayanan prima. Yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para konsumen. Selanjutnya yang kedua, membantu konsumen mengambil keputusan dalam memberi barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat, menghindari tuntutan atau aduan konsumen terhadap produk atau jasa yang disediakan. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pada pelanggan. Dan yang keenam, konsumen merasa diperhatikan dan diperlakukan secara baik. Dan yang terakhir, ketujuh, menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya di sini ada syarat pelayanan prima. Mati nggak? Yang pertama, berdaya hasil efektif. Corak maupun kegunaan pelayanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan
validity service. Pelayanan telah diolah atau disusun atas dasar data, fakta, ataupun ketentuan yang berlaku hingga dapat dipertanggungjawabkan. Kim, lu diapaan Kim? Ayo magenya dulu. Udah, Dito. Dan yang ketiga, sehat sound service. Kim, ulti ada Kim. Pelayanan disampaikan melalui hierarki dan tata hubungan yang telah ditetapkan dalam suasana komunikasi yang baik. Gokil sih ini mah. Dan yang keempat, memuaskan satisfactory service. Itu pelayanan diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya, rapi, serta tanpa kesalahan teknis. Boyuk. Dan selanjutnya, dasar keberhasilan pelayanan prima. Di sini terdiri dari tanggung jawab keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian. Dan ada sikap perilaku yang baru ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Dan juga ada penampilan fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Dan ada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang. Di sini terdiri dari kemampuan di bidang kerja, komunikasi efektif, mengembangkan motivasi, menggunakan public relation dalam membina hubungan. Dan ada tindakan kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada perhatian, kepedulian penuh terhadap pelanggan, kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun saran dan kritik pelanggan. Kim, mati lu ya? Ini atas nih. Gak jelas buat itu. Boring. Cabut. Cabut Kim, bisa kan? Kim, ada ulti gak? Nah. Di sini. Selanjutnya di sini ada keberhasilan pelayanan prima. Terdiri dari kredibilitas, berpedoman pada prinsip ketulusan dan kejujuran, sesuai dengan kepentingan pelanggan, harapan pelanggan, dan komitmen pelayanan
yang menempatkan pelanggan pada urutan ke-1. Selanjutnya ada keramahan, kesopanan, perhatian, persahabatan dengan orang yang menghubungi pelanggan. Selanjutnya ada akses, seorang yang tugasnya melayani pelanggan mudah dihubungi, baik langsung maupun tidak langsung. Dan ada penampilan, pelayanan yang mengesankan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan ada penyajian, kemampuan dalam penyajian pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan, waktu, biaya, kualitas, dan moral. Mantap nih. Keren tuh, keren. Bawa dulu Kim. Dan selanjutnya ada 3 konsep pelayanan prima. Yang pertama ada attitude, sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap institusi, berpenampilan menarik, dan sopan sesuai peraturan. Dan selanjutnya yang kedua, excitation, memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya, mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa yang diinginkan, memahami keinginan konsumen, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat dan cepat, serta menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama. Selanjutnya yang ketiga, action, selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen, mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali pesanan konsumen, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan bisanya jika sudah melayani mengucapkan terima kasih.
maaf ya. Apaan tuh ya? DHS nya semua. Dan selanjutnya ada indikator kepuasan konsumen. Mati tuh. Yang pertama ada tangibles, kualitas pelayanan berupa sarana fisik, perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Ya, mati. Selanjutnya yang kedua, reliability, kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Lu udah ini belum? Belum. Itu lu lagi ngomong. Ya. Sorry dok. Yang ketiga ada responsiveness, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen atau pasien. Dan yang keempat, assurance, kemampuan dan keramahan serta sopan santun tenaga kesehatan dalam meyakinkan kepercayaan pasien. Dan yang kelima ada empati, sikap tegas tetapi penuh perhatian dan tenaga kesehatan terhadap pasien. Selanjutnya ada cerminan pelayanan prima. Di sini ada transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Ada akuntabilitas, pelayanan dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat ada partisipatif, pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, dan status sosial.
Dan yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Kim berubah lah, jangan itu mulu. Kim, Kimi, Kim, berubah lah. Berubah, Uti itu. Jangan tunggu Uti. Uti. Uti deh. Sini. Ikut. Berubah. Ya, satu. Kim, mari dulu. Ya. Ini pun. Sini. Dan selanjutnya ada modal dasar nakes. Pelayanan prima. Taucit 2001. Yang pertama ada profesional dalam bidang tugasnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, memegang teguh etika profesi. Mempunyai emosi yang stabil.
Yang kelima, percaya diri. Dan selanjutnya ada bersikap wajar. Dan yang terakhir, berpenampilan memadai. Selanjutnya kita akan membahas 3 keterampilan yang perlu dikembangkan. Yang pertama, komunikasi efektif. Nakes dituntut untuk berkomunikasi secara efektif agar pasien dapat menerima informasi yang tepat dan terhindar dari bahaya potensial akibat salah komunikasi. Dan juga ada mendengar aktif. Mendengar bukan untuk menjawab, tetapi mendengar untuk mengerti dan memahami, sehingga respon yang diberikan nakes pada pasien tepat dan benar. Kemudian ada empati, kemampuan dan kesediaan untuk mengerti, memahami, dan ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang diinginkan pasien. Nakes diharapkan mengerti dunia pasien, alam pikiran pasien, atau internal frame of reference. Nakes harus masuk ke dalam alur pemikiran dan perasaan pasien tanpa terbawa oleh pasien. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.